Hai Sobat Jasitia, kalian merasa nggak sih akhir-akhir ini pembunuhan ini lagi jadi topik yang hangat banget di masyarakat? Akhir-akhir ini masyarakat sering membicarakan tentang salah satu berita yaitu tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang ditembak oleh Baradae di kediaman Irjen Verdi Sambo. Nah, edukasi hukum kali ini kami akan membahas apa sih perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Simak selengkapnya ya. Nah Sobat Jasitia, kali ini kami akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa merupakan kejahatan yang dapat terjadi dikarenakan seseorang melakukan secara sengaja ataupun kelalaian atau kelupaan seseorang yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa orang tersebut. Sementara pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang diawali dengan rencana hingga akhirnya seseorang tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan sendiri diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, berdasarkan isi pasal 338 KUHP dapat ditarik unsur sebagai berikut. Perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan yang dimaksudkan supaya orang tersebut kehilangan nyawanya. Perbuatan tersebut dilakukan secara aktif bagi pelaku walaupun hanya dengan perbuatan yang kecil. Perbuatan itu harus menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di sini terdapat hubungan klausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi unsur-unsur dalam pembunuhan adalah satu, barang siapa, diartikan sebagai seseorang atau manusia. Yang kedua, dengan kesengaja, adanya perbuatan yang disengaja atau dihendaki. Sementara dalam hukum pidana, unsur kesengajaan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud, yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dan yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Sementara pembunuhan berencana berarti sudah ada rencana terlebih dahulu sebelum seseorang tersebut melakukan pembunuhan. Khusus untuk pembunuhan berencana disebutkan dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Berdasarkan pasal 340 KUHP, maka dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa, diartikan sebagai seseorang atau manusia. Yang kedua, dengan sengaja. Unsur dengan sengaja di sini berarti pelaku menghendaki dengan sengaja melakukan tindakan menghilangkan nyawa tersebut dan pelaku memahami bahwa tindakan yang ia lakukan tersebut dapat menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga, direncanakan. Menurut pakar hukum pidana Prof. Edi O.S. Hiraj, terdapat 3 hal penting. Yang pertama, ketika pelaku memutuskan kehendak untuk melakukan dalam keadaan yang tenang. Yang kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dengan melaksanakan perbuatan. Yang ketiga, pelaksanaan perbuatan dilakukan dalam keadaan yang tenang. Dan yang terakhir, menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini merupakan hasil dari perbuatan yang telah dilakukan. Sekian edukasi hukum kita kali ini mengenai perbedaan pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana ya. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Jasitia Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share ya. Jasitia Training Center, Crystal of Law Education.